Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Satria Wijaya kembali hadir menyapa Anda dimanapun Anda berada dalam ruang yang sama, ruang pembelajaran bahasa Indonesia. Tentunya dalam ruang bahasa Indonesia ini kita akan mencoba mengulas, membahas, dan mempelajari serta mendalami keterampilan-keterampilan berbahasa. Apa saja keterampilan-keterampilan berbahasa? Yakni keterampilan menyimak, keterampilan mendengarkan, kemudian keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengulas tentang atau materinya yaitu pola pengembangan paragraf. Nah, pola pengembangan paragraf ini masuk dalam keterampilan menulis. Tentu harus kita pahami, simak baik-baik, dan juga perhatikan apa yang akan saya sampaikan terkait pola pengembangan paragraf. Nah, dalam pola pengembangan paragraf ada satu hal yang ingin saya kemukakan bahwa penguasaan keterampilan menulis menjadi sesuatu yang cukup sulit jika kita bandingkan dengan keterampilan berbahasa lainnya. Namun, hal itu dapat diwujudkan dengan kerja keras dalam membiasakan diri untuk berlatih menulis secara berkelanjutan. Nah, tentunya kita harus mengetahui dulu apa saja yang harus kita persiapkan, yang harus kita pahami, supaya kita bisa mengembangkan paragraf dengan pola pengembangan yang sesuai, yang tepat, yang kemudian kita bisa dan mudah dan lancar dalam mengembangkan paragrafnya di dalam sebuah teks. Nah, ini yang akan menjadi pokok pembahasan kita dalam kesempatan kali ini. Sebelum Anda menyimak lebih lanjut dan mendengarkan lebih lanjut pembahasan dalam audiovisual ini, silakan subscribe terlebih dahulu video ini. Semoga manfaat yang ada dalam materi ini bisa Anda jadikan sebagai bahan pembelajaran maupun pedoman dalam menghasilkan karya ilmiah. Dan kebaikan yang ada akan memberikan kebaikan pula kepada kita semua. Sukses selalu untuk kita semua. Amin. Silakan di-subscribe sebelum kita lanjutkan. Baik, dalam pembahasan kita kali ini, kita ada sebuah pertanyaan. Mengapa kita harus memahami dan mampu menulis paragraf? Kenapa kita harus memahami dan mampu menulis paragraf? Nah, ini karena kita harus tahu dulu bahwa menulis paragraf ialah bentuk komunikasi seseorang berupa tulisan yang berisi gagasan-gagasan hasil olah pikiran dari berbagai pengamatan yang telah dilakukan. Apa maksud dari berbagai pengamatan yang telah dilakukan? Jadi gagasan yang kita tuliskan dalam sebuah paragraf itu berasal dari bahan bacaan, referensi, ataupun pengetahuan-pengetahuan kita terhadap suatu hal, suatu topik tertentu yang ingin sekali kita jelaskan kepada pembaca khususnya kalau dalam sebuah tulisan. Dan ini dalam menulis paragraf. Nah, jadi sesuatu hal yang ingin kita jelaskan, yang akan kita sampaikan kepada pembaca, itulah isi pesan ataupun informasi yang ada di dalam paragraf itu. Nah, kenapa kita harus memahami dan mampu menulis paragraf? Tentunya paragraf yang seidealnya, yang ideal, yang standar, paragraf yang harus kita tuliskan, yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan pedoman-pedoman dalam menulis paragraf. Nah, ini supaya pembaca bisa mudah menangkap informasi dan pesan yang kita sampaikan dalam paragraf yang kita tuliskan. Nah, ini yang menjadi hal yang sangat penting untuk kita pahami, sehingga ketika kita menuliskan sebuah paragraf itu harus kalimat-kalimat yang efektif. Haruslah dengan pesan dan informasi yang jelas, lugas. Dan tentunya penggunaan tanda baca pun sekalipun itu menjadi hal yang mungkin sederhana yang kita pikirkan, namun sampai pada tanda baca dalam menulis paragraf pun kalau itu salah pada penempatannya tentu bisa mempengaruhi pesannya, informasinya tersampai atau tidak kepada si pembaca. Nah, itulah mengapa kita harus memahami dan mampu menulis paragraf. Artinya, kita harus tahu cara bagaimana mengembangkan paragraf itu supaya gagasan-gagasannya itu sampai kepada pembaca.
supaya gagasan-gagasan yang kita tuliskan itu di dalam sebuah paragraf tentu rapi, tentu mengikuti pedoman, tentu baik, tentu benar sesuai pedomannya. Ini artinya apa? Baik ini secara apa namanya? Secara konteksnya, kemudian benar ini secara apa namanya? Tekstualnya. Artinya kita harus mengetahui apa yang akan kita sampaikan dan kepada siapa kita menyampaikan pesan ini, tulisan ini, dan bagaimana pula secara tekstualnya dari penggunaan bahasanya, katanya, tanda bahasa, kemudian juga pola pengembangan kalimat-kalimat hingga menjadi paragraf yang utuh. Dan dari paragraf pertama, jadi sebuah paragraf yang baik itu, yang ideal itu kan tentu ada 4 sampai 6 kalimat di dalamnya. Nah, tiap-tiap kalimat ini memiliki kaitan yang satu padu, yang berkaitan erat antara kalimat satu dengan kalimat lainnya. Sehingga ketika si pembaca membaca paragraf kita, pembaca akan memahami, mudah memahaminya, kemudian sesuai dengan apa yang ingin disampaikan si penulis. Nah, itulah salah satu kategori bahwa paragraf kita itu bagus, baik, dan benar. Itu adalah apa yang ingin kita sampaikan kepada pembaca, pembaca pun menerima apa yang ingin kita sampaikan. Jadi tidak ada apa namanya makna atau pesan-pesan yang mungkin dikira atau si pembaca mengira ini ada dua kemungkinan maksud dan tujuannya, itu artinya tulisan kita bermakna ganda. Jadi jangan sampai kita hindarkanlah multitafsir yang kita tuliskan di dalam sebuah paragraf. Nah, inilah mengapa kita harus memahami dan mampu menulis paragraf dengan baik dan benar. Kemudian dalam menulis paragraf juga, tentu kita juga harus mengetahui jenis-jenis paragraf yang ingin sekali kita tuliskan. Nah, ini juga apa namanya berkaitan dengan pola pengembangan paragraf. Kita kaitkan dengan jenis-jenis paragraf ini. Yang pertama ada paragraf deskripsi, paragraf eksplanasi, paragraf eksposisi, argumentasi, persuasi sampai dengan paragraf narasi. Nah, ada 6 jenis-jenis paragraf yang sering kali kita tuliskan dalam sebuah teks, dalam sebuah karya tulis. Tentu di dalamnya ada banyak sekali jenis-jenis paragraf yang sebetulnya kita kita secara tidak sadar kita menuliskan beberapa paragraf-paragraf ini dalam sebuah teks. Walaupun ketika kita menulis kita tidak harus memikirkan paragraf apa yang ingin saya tuliskan. Menggunakan paragraf deskripsi kah, eksplanasi kah, eksposisi kah, argumentasi, persuasi, atau narasi. Walaupun tidak memikirkan itu, tetapi kita ada target, ada sasaran yang ingin kita kita capai dalam sebuah tulisan kita. Nah, katakanlah kita ingin menggambarkan sesuatu, menggambarkan objek, menggambarkan suatu tempat tertentu yang itu sebagai pengetahuan pengetahuan bagi pembaca. Nah, ini adalah masuk ke jenis paragraf deskripsi. Kata kuncinya adalah menggambarkan suasana, menggambarkan objek, menggambarkan suatu tempat ataupun suatu objek tertentu. Dalam hal ini tujuannya adalah untuk menggambarkan sesuatu itu supaya orang lain juga di benaknya mengikuti atau sama dengan gambaran yang kita gambarkan. Ini adalah paragraf deskripsi, menggambarkan. Yang kedua ada paragraf eksplanasi. Nah, berbeda dengan paragraf deskripsi, kalau deskripsi dia menggambarkan, kalau eksplanasi ini isinya adalah penjelasan-penjelasannya. Penjelasan-penjelasan terhadap suatu topik, suatu teori, suatu konsep, yang kemudian pembaca juga mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang banyak karena kita sudah menjelaskan topik-topik tertentu. Nah, inilah tugas dari atau fungsi dari paragraf eksplanasi. Dia menjelaskan sesuatu hal, bisa itu ilmu, teori, konsep, pengertian-pengertian sesuatu. Katakanlah pengertian konsep konseptual, konsep dalam bahasa, konsep-konsep teoritis atau konsep-konsep hasil dari kajian pustaka. Ini adalah eksplanasi atau kata kuncinya
paragraf yang menjelaskan sesuatu. Kemudian ada paragraf eksposisi. Anda pernah tidak mendengar kata ekspos atau mengekspos? Nah, eksposisi ini adalah proses kita memaparkan. Memaparkan bisa peristiwa, kejadian, atau memaparkan suatu kronologis yang berdasarkan fakta di lapangan atau berdasarkan fakta dari kajian pustaka. Boleh. Nah, kata kuncinya dalam paragraf eksposisi ini kita mengekspos atau memaparkan sesuatu hal berdasarkan fakta-fakta yang sudah kita catat. Fakta-fakta yang sudah kita dapatkan, yang kita kumpulkan dari berbagai referensi. Nah, inilah masuk kepada paragraf eksposisi. Kata kuncinya adalah memaparkan. Kita memaparkan sesuatu hal. Nah, tentu eksposisi ini berdasarkan fakta-fakta yang sudah tercatat, yang sudah kita kumpulkan, baik di lapangan ataupun dari kajian pustaka. Nah, antara deskripsi, eksplanasi, eksposisi ini agaknya ada kesamaan, tetapi tentunya ada perbedaan-perbedaan yang signifikan. Kalau deskripsi dia menggambarkan, kalau eksplanasi dia menjelaskan. Kalau eksposisi ini memaparkan hasil, memaparkan klasifikasi, atau memaparkan berdasarkan fakta-fakta yang kita temukan atau kita dapatkan. Kemudian ada paragraf argumentasi. Nah, di sini paragraf argumentasi ini menekankan kepada argumentasi seseorang atau opini-opini yang bisa disampaikan oleh banyak orang, atau kita sendiri memberikan opini terhadap suatu hal, memberikan argumentasi dalam sebuah perdebatan, atau memberikan argumentasi dalam sebuah forum-forum ilmiah. Bisa itu sanggahan, bisa itu tanggapan, bisa itu berupa kritikan, saran, ataupun apapun itu yang berasal dari diri kita sendiri, dari pendapat dan pikiran kita sendiri. Inilah termasuk jenis paragraf argumentasi yang menekankan pada aspek opini atau pendapat-pendapat dari seseorang atau kita sendiri. Nah, kemudian ada paragraf persuasi. Paragraf persuasi ini sangat berbeda dengan paragraf-paragraf yang lainnya. Kenapa? Paragraf persuasi ini sifatnya adalah ingin mengajak si pembaca itu mengikuti arahan. Jadi sifatnya ini mempengaruhi si pembaca untuk melakukan sesuatu. Bisa juga persuasi ini menggiring pendapat, menggiring sebuah penjelasan yang tentunya tujuan utamanya adalah si pembaca adalah paham, bahkan mengikuti arahan, mengikuti petunjuk-petunjuk di dalam sebuah teks, sebuah paragraf. Nah, ini keterampilan persuasi ini seringkali digunakan oleh para politisi, para penjual atau pemasar-pemasar digital, pemasaran online atau pemasaran sebuah produk penjualan. Ini bisa digunakan atau menggunakan paragraf persuasi yang sifatnya mempengaruhi dan mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Nah, itulah paragraf persuasi. Kemudian paragraf narasi. Nah, paragraf narasi ini walaupun kita seringkali mendengarnya kalau dalam karya-karya sastra atau puisi atau prosa, narasi ini sama halnya dengan narasi dalam cerita. Isinya adalah cerita, menceritakan kisah, menceritakan kehidupan seseorang, menceritakan inspirasi-inspirasi yang pernah dicapai oleh seorang tokoh. Nah, ini masuk dalam paragraf narasi. Ataupun kita pun bisa menceritakan apa yang sudah kita temukan kalau dalam kaitannya karya ilmiah. Kita melakukan perjalanan ke suatu tempat untuk melakukan sebuah penelitian. Nah, kemudian dalam sebuah paragraf atau sebuah teks, kita juga bisa mencoba menarasikan apa yang sudah kita lalui, kita lakukan, dan kita hasilkan dalam sebuah penelitian. Bisa kita menggunakan paragraf-paragraf narasi. Dan kalau kita kaitkan kembali kepada apa sih pengertian dari paragraf narasi? Paragraf narasi ini adalah paragraf yang menceritakan kisah, menceritakan sebuah pengalaman, menceritakan sebuah kronologi juga bisa, tapi dalam perbedaannya dengan
eksposisi adalah kalau narasi ini cerita, betul-betul cerita dari sudut pandang seseorang, si penulis. Itulah jenis-jenis paragraf yang ada, yang biasa atau yang umum kita baca ataupun kita tuliskan. Paragraf deskripsi, eksplanasi, eksposisi, argumentasi, persuasi, dan paragraf narasi. Nah, ini menjadi jenis-jenis paragraf yang sering kita baca dan kita tuliskan. Selanjutnya, dalam menulis paragraf-paragraf tadi yang sudah kita jelaskan, ternyata dalam paragraf itu juga memiliki pola pengembangannya, pola pengembangan dalam paragrafnya. Nah, tentu ini mengacu pada letak pada gagasan utama atau kalimat utamanya. Ini fokusnya pada kalimat utama di dalam sebuah paragraf. Apa saja pola pengembangan paragraf? Tentu sudah lama kita ketahui juga, mungkin sudah ada yang paham juga bahwa pola pengembangan paragraf itu ada paragraf deduktif dan paragraf induktif. Kalau kita pernah juga baca, ada yang dinamakan paragraf campuran. Jadi gabungan dari paragraf deduktif dan paragraf induktif. Nah, apa itu paragraf deduktif? Paragraf deduktif ini kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Kalimat utamanya, gagasan utamanya, ide pokoknya, gagasan pokoknya itu ada di awal paragraf. Nah, ada di awal paragraf. Jadi awal paragraf ini bisa jadi ada di kalimat pertama, bisa jadi juga ada di kalimat kedua. Tentu awal paragraf ini ada di awal paragrafnya atau di atas sebelum kita menuliskan gagasan-gagasan penjelas dalam sebuah paragraf. Nah, tentunya dalam sebuah paragraf harus Anda atau kita ketahui dulu ada yang dinamakan ide pokok, ada yang dinamakan gagasan pokok, ada juga kalimat pokok. Itu sama-sama ada di kalimat utama atau di awal paragraf. Itu untuk deduktif. Perbedaannya apa? Tidak ada perbedaan antara kalimat pokok, ide pokok, dan gagasan pokok. Itu semuanya adalah termasuk dalam gagasan pokok yang akan disampaikan atau inti dari paragraf yang ingin kita tuliskan, yang kita tuliskan. Nah, kemudian kalau gagasan penjelas, kalimat penjelas itu adalah penjelasan-penjelasan dari kalimat utama, dari gagasan pokok, dari ide pokok, atau pengembangan dari ide pokoknya. Gagasan-gagasan, gagasan penjelas atau kalimat penjelas itu adalah penjelasan-penjelasan apa yang ingin menjadi pokok poin atau pesan utama yang akan kita sampaikan. Nah, katakanlah begini, paragraf deduktif itu kalimat utamanya di awal paragraf. Tentu di kalimat pertama kita sampaikan apa yang menjadi pokok pikiran utama dari sebuah paragraf yang akan kita tuliskan. Kemudian kalimat kedua, ketiga, keempat sampai keenamnya menjelaskan kalimat utamanya. Nah, itulah kalimat 2, 3, 4, 5, dan 6 itu termasuk gagasan-gagasan penjelas dalam sebuah paragraf. Kemudian kalau paragraf induktif ini berbeda dengan deduktif. Induktif, kalimat utamanya terletak di akhir sebuah paragraf. Artinya sebuah kesimpulan atau seolah seperti simpulan di dalam kalimat terakhir atau di akhir paragraf itu baru disampaikan inti atau poin utama dari sebuah paragraf. Jadi kalau kalimat dalam paragraf induktif itu diawali dengan langsung penjelasan pertama, penjelasan kedua, 3, 4, kemudian di akhirnya adalah simpulan dari penjelasan-penjelasan di atas kalimat-kalimat sebelumnya yang menjadi sebuah kalimat utama dalam sebuah paragraf. Nah, itulah perbedaan antara paragraf deduktif dan paragraf induktif. Tentu dilihat dari letak kalimat utamanya. Nah, ingat ya, kalimat utama adalah kalimat yang menjadi poin utama atau pesan pokok pikiran atau ide dalam sebuah paragraf, ide utamanya. Kemudian kalau kalimat penjelas atau gagasan penjelas itu adalah penjelasan-penjelasan dari kalimat utama atau pengembangan dari
sebuah idenya. Nah, tentu inilah yang menjadi keterampilan yang harus kita eh, latih terus ketika menulis paragraf. Bisa kita menggunakan pola pengembangan paragraf deduktif, bisa juga paragraf induktif. Namun demikian saya seringkali memahami tulisan-tulisan yang ada atau yang sering saya baca itu kebanyakan pola pengembangannya adalah pola pengembangan paragraf deduktif. Yang dimana di kalimat atau di awal paragrafnya sudah tersampaikan inti pokok pikirannya. Kemudian inti pokok pikirannya itu dikembangkan dan dijelaskan di kalimat-kalimat setelahnya. Walaupun kita eh, bolehlah variatif atau bolehlah tidak monoton ketika dalam menuliskan sebuah teks. Artinya ya, tidak harus selalu deduktif, tidak harus selalu induktif. Jadi boleh, tidak ada larangan untuk sesekali kita deduktif, kemudian induktif, kemudian induktif lagi, ataupun deduktif semua juga boleh, ataupun induktif juga semua juga boleh. Namun demikian, kalaupun variatif ini lebih baik. Ada deduktif, ada induktifnya. Nah, itu pola pengembangan paragraf. Kemudian ini ada contoh paragraf. Contoh paragraf pertama, saya bacakan. Dalam sosiolinguistik, bahasa tidak didekati atau dilihat sebagai bahasa, sebagaimana dilakukan oleh linguistik struktural atau umum, melainkan dilihat sebagai sarana interaksi di dalam masyarakat manusia. Karenanya, semua rumusan mengenai sosiolinguistik yang diberikan para pakar tidak akan terlepas dari persoalan hubungan bahasa dan kegiatan atau aspek-aspek kemasyarakatan. Perspektif sosiolinguistik yang seperti inilah yang menghasilkan satu analisis bahwa teori-teori yang terkait dengan pemahaman hubungan antara bahasa dengan kebudayaan tersebut mencerminkan satu pola hubungan yang bersifat koordinatif dan subordinatif. Ini menurut Mujib pada tahun 2009. Nah, dari contoh paragraf ini, kita banyak sekali yang bisa kita pahami. Yang pertama, Anda bisa melihatnya ini sebagai contoh dari cara cara mengutip tulisan seseorang, mengutip pendapat atau teori dan konsep seseorang. Seseorang itu ialah Mujib pada tahun 2009. Ini dalam kutipan langsung yang dimana si penulisnya tidak ada di dalam kalimatnya, tapi ada di luar kalimat. Ini dilihat dari penggunaan tanda buka dan tutup kurung. Kemudian yang kedua, kita bisa memahaminya. Kita lihat di kalimat pertamanya, ini kalimat utamanya atau gagasan pokoknya yang saya hitamkan, yang saya tebalkan. Kemudian inilah contoh paragraf deduktif yang dimana gagasan utamanya atau kalimat utamanya atau ide pokoknya ada di awal paragraf. Nah, bisa dipahami di kalimat pertama dalam sosiolinguistik. Nah, ini artinya ingin menyampaikan tentang sosiolinguistik, tentang ilmu bahasa di dalam masyarakat atau sosiolinguistik. Kemudian bahasa tidak didekati atau dilihat sebagai bahasa, sebagaimana dilakukan oleh linguistik struktural atau umum, melainkan dilihat sebagai sarana interaksi di dalam masyarakat manusia. Nah, ini menjadi ide pokok utamanya atau kalimat utamanya sudah ada di awal dan seolah-olah kita sudah tahu apa yang ingin disampaikan di dalam paragraf ini karena pokok utamanya sudah tersampaikan di kalimat utama. Namun kita tidak bisa sampai di situ saja. Kita harus lebih menggali dan mendalami apa yang ingin disampaikan, apa yang akan dijelaskan dari kalimat utama ini. Kemudian kalimat kedua, karenanya, nah ini masih berkaitan dengan berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Karenanya, semua rumusan mengenai sosiolinguistik yang diberikan para pakar tidak akan terlepas dari persoalan hubungan bahasa dan kegiatan atau aspek-aspek kemasyarakatan. Nah, ini ada kaitan. Apa yang caranya adalah cara mengaitkan kalimat ini adalah menggunakan konjungsi, yaitu karenanya. Berarti ini kalimatnya masih sejalan. Masih ada kaitan antara kalimat pertama dengan kalimat kedua. Kita lihat kalimat ketiga. Perspektif sosiolinguistik yang seperti inilah, nah ini juga ditekankan
si penulis ingin menekankan kembali kedua topik yang sudah disampaikan di kalimat sebelumnya, kemudian dikuatkan kembali di kalimat ketiga. Perspektif sosiolinguistik yang seperti inilah yang menghasilkan atau satu analisis bahwa teori-teori yang terkait dengan pemahaman hubungan antara bahasa dengan kebudayaan tersebut mencerminkan satu pola hubungan yang bersifat koordinatif dan subordinatif. Nah, sangat terlihat bahwa kalimat satu, kalimat kedua, kalimat ketiga itu satu kesatuan. Kemudian mereka kalimat-kalimat ini memiliki hubungan atau kaitan yang sangat erat. Artinya paragraf ini kohesi dan koheren atau satu padu kemudian saling berkaitan. Caranya atau terlihat dengan adanya konjungsi-konjungsi baik dari bentuk kata maupun frasa dan klausa yang bisa mengaitkan kalimat-kalimat sebelumnya. Sangat jelas ini jenis paragraf deduktif. Bisa Anda pahami juga pesannya bisa kita tangkap dari tulisan ini. Salah satunya dengan penggunaan titik atau tanda baca koma, titik koma yang tepat. Nah, itulah mengapa ada fungsi yang baik dari penggunaan tanda baca. Salah satunya tanda bacanya tepat, informasi dan pesannya pun akan berjalan lancar dan mudah dipahami oleh si pembaca atau pendengar kalau dalam kaitannya ujaran. Nah, ada tanda baca, ada penggunaan konjungsi, ada secara keseluruhan ini bagian dari paragraf atau kutipan, konsep atau teori yang dirujuk atau si penulis merujuknya pada Mujib pada tahun 2009. Nah, ini bisa Anda jadikan contoh untuk mengutip langsung konsep atau teori-teori dari pakar atau dari hasil bacaan. Kemudian yang kedua, ini contoh paragraf kedua sama halnya yang saya garis bawahi ini adalah ada kaitan-kaitan bagaimana kita bisa menulis paragraf dengan baik dan benar. Dengan baik dan benar artinya kita mematuhi konseptual dan kontekstual dari sebuah paragraf. Nah, ini konsepnya adalah kita menggunakan kata, bahasa ataupun konjungsi, kata penghubung, kemudian juga kita menuliskan kalimat-kalimatnya secara efektif. Supaya intinya adalah supaya pesan yang kita sampaikan itu tepat sasaran, jelas dan hemat. Nah, walaupun ini tulisannya kalau kita lihat di paragraf sebelumnya ini terlihat hanya 3 kalimat, tetapi dia padat dan juga singkat, namun jelas, lugas, tidak bertele-tele, langsung to the point pada poin pokok atau hal yang menjadi utama di dalam sebuah atau pokok pikiran utamanya langsung tersampaikan dalam tulisan ini. Nah, ini contoh dari beberapa kutipan-kutipan yang kami kutip dari beberapa sumber. Silakan perbanyak membaca supaya kita tahu bagaimana menulis paragraf yang baik dan benar. Itu tentu banyak membaca baru kita bisa menulis. Kemudian tadi saya menyampaikan bahwa paragraf-paragraf yang baik dan benar itu salah satunya adalah harus kohesi dan koheren. Harus satu padu dan memiliki hubungan yang erat, memiliki kaitan antara kalimat dengan kalimat lainnya. Nah, dalam sebuah teks kalau saya contohkan, katakanlah dalam sebuah teks ada 10 paragraf. Nah, antar paragraf ke 10 paragraf itu pula harus kohesi dan koheren, harus memiliki kaitan yang erat. Jangan sampai dari 10 paragraf yang kita tuliskan, tiap paragrafnya berbeda topik, berbeda hal yang ingin kita sampaikan kepada pembaca. Nah, ini artinya paragraf atau teks yang kita tulis, yang kita bangun dan kita kembangkan dalam sebuah teks itu tidak kohesi dan tidak koheren kalau tiap paragrafnya memiliki pokok pikiran yang berbeda. Nah, kalau yang bagus adalah judulnya ada, dalam teks-teks atau dalam paragraf-paragraf teks itu harus menjelaskan atau memaparkan, mendeskripsikan, memberikan argumentasi, memberikan persuasi dan memberikan narasi terhadap judul atau topik atau tema yang ingin kita
kita sampaikan dalam sebuah tulisan. Artinya harus kohesi, satu padu, dan koheren, berkaitan. Nah, konjungsi yang biasa digunakan dalam menghubungkan kalimat dan paragraf tentu banyak sekali. Beberapa di antaranya ada konjungsi kemudian, selanjutnya, oleh sebab itu, oleh karena itu, sejalan dengan itu. Ini yang masih bertalian atau yang sejalan. Bila kita ingin bertolak atau berbeda dengan pendapat-pendapat sebelumnya dalam sebuah kalimat, kita bisa menggunakan konjungsi berbeda dengan itu, selain itu, atau berbeda dengan yang disampaikan oleh si penulis atau pakar sebelumnya. Mungkin kita bisa mengaitkannya seperti itu. Jadi ini beberapa contoh konjungsi atau kata penghubung yang bisa kita gunakan. Masih banyak lagi sesuai dengan fungsi dan kegunaan kita ketika menulis sebuah paragraf atau menuliskan sebuah teks. Jadi sesuaikan dengan kegunaannya. Jadi konjungsi ini berfungsi atau berguna untuk menghubungkan kalimat sebelumnya dengan kalimat-kalimat setelahnya. Nah, tergantung apa yang ingin kita jelaskan, apakah perbandingan, apakah persamaan, ataupun kita juga bisa berganti topik pembahasan yang lain atau mengakhiri sebuah pembahasan. Itu bisa kita gunakan dengan konjungsi-konjungsi. Nah, itulah beberapa hal terkait pola pengembangan sebuah paragraf yang mudah-mudahan dari jenis kemudian pola pengembangan paragraf yang sudah kita bahas mudah-mudahan bisa kita implementasikan, kita latih, kita asah terus untuk mampu menulis paragraf yang ideal, yang baik dan benar. Itu saja beberapa hal terkait pola pengembangan dalam sebuah paragraf. Tentu kembali saya ingatkan, silakan utamakan bahasa Indonesia, tetap lestarikan bahasa daerah, dan tetap kuasai bahasa asing supaya kita tidak ketinggalan perkembangan dan kemajuan-kemajuan di dunia ini. Baik, itu saja untuk pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.